Lakor upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 tanggal 24 November 2022. Siap, mulai. Silakan. Wakil Bupati Pasangkayu selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Tegak senjata. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Pembacaan sejarah singkat Hari Kesehatan Nasional. Sejarah Hari Kesehatan Nasional. Pada sekitar tahun 1960-an, malaria merupakan salah satu penyakit rakyat yang berkembang dengan subur. Ratusan ribu jiwa meninggal akibat malaria. Berdasarkan penyelidikan dan pengalaman, sebenarnya penyakit malaria di Indonesia dapat dilenyapkan. Untuk itu, cara kerja harus dirubah dan diperbaharui. Maka pada September 1959 dibentuk Dinas Pembasmian Malaria atau DPM, yang kemudian pada Januari 1963 dirubah menjadi Komando Operasi Pembasmian Malaria atau KOPM. Pembasmian malaria tersebut
ditangani secara serius oleh pemerintah dengan dibantu oleh USAID dan WHO. Direncanakan bahwa pada tahun 1970 malaria hilang dari bumi Indonesia. Pada akhir tahun 1963, dalam rangka pembasmian malaria dengan racun serangga DDT, telah dijalankan penyemprotan rumah-rumah di seluruh Jawa, Bali, dan Lampung. Sekitar 64,5 juta penduduk telah mendapat perlindungan dari kemungkinan serangan malaria. Usaha itu juga dilanjutkan dengan usaha surveillance yang berhasil menurunkan parasit indeks dengan cepat, yaitu dari 15% menjadi hanya 2%. Pada saat itulah, tepatnya pada tanggal 12 November 1964, peristiwa penyemprotan nyamuk malaria secara simbolis dilakukan oleh Bung Karno selaku Presiden Republik Indonesia di Desa Kalasan, sekitar 10 km di sebelah timur kota Yogyakarta. Meskipun peristiwanya sendiri merupakan upacara simbolis penyemprotan nyamuk, tetapi kegiatan tersebut harus dibarengi dengan kegiatan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Hari Kesehatan Nasional atau HKN, yang setiap tahun terus-menerus diperingati sampai sekarang. Sejak itu, Hari Kesehatan Nasional dijadikan momentum untuk melakukan pendidikan atau penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Selamat Hari Jadi Kesehatan Nasional ke-58. Bangkit Indonesiaku, sehat negeriku. Sama-sama. Selesai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah sejenak kita menundukkan kepala sembari mengenang jasa arwah para pahlawan yang telah mendahului kita. Hening cipta dimulai.
selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. 5. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Sambutan seragam Menteri Kesehatan Republik Indonesia oleh Inspektur Upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasangkayu, yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah, yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu, para Kepala OPD Kabupaten Pasangkayu, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasangkayu, Ketua Dharma Wanita, dan seluruh anggota organisasi wanita yang sempat hadir. Yang saya banggakan,
seluruh tenaga kesehatan yang mengikuti upacara pada hari ini, serta seluruh tamu undangan yang sama berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-58 pada tanggal 12 November 2022. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, HKN ke-58 tahun 2022 mengangkat tema Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku. Tema ini dipilih untuk menggambarkan bangkitnya semangat dan optimisme seluruh lapisan masyarakat Indonesia secara bersama, bahu-membahu dan bergotong royong dalam menghadapi situasi kesehatan di masa pandemi COVID-19, sehingga masyarakat Indonesia dapat kembali beraktivitas dan produktif agar Indonesia kembali bangkit dan kembali sehat. Tantangan yang kita hadapi sangat berat. Semua negara di seluruh dunia sedang menghadapi ujian. Krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih. Namun di tengah tantangan yang berat, kita patut bersyukur. Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini. Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19. Termasuk 5 besar negara dengan vaksinasi terbanyak dunia, dengan total 442 juta dosis vaksin telah disuntikan sampai dengan Oktober 2022. Meskipun begitu, kita tidak boleh lengah. Sejak bulan Oktober kita telah mendeteksi adanya kenaikan kembali COVID-19. Data kematian menunjukkan 4 dari 5 pasien meninggal belum divaksinasi booster. Proporsi pasien yang meninggal akibat COVID-19 3 kali lebih banyak pada kelompok lansia dibandingkan dengan yang bukan lansia. Oleh karena itu, mari terus ingatkan masyarakat untuk melengkapi vaksinasi COVID-19 dengan booster. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, bangsa Indonesia telah membuktikan dirinya sebagai bangsa yang tangguh. Masyarakat dusun dan kampung saling melindungi dan saling berbagi. Ulama, tokoh agama dan tokoh adat aktif mendampingi masyarakat. Organisasi sosial keagamaan bergerak cepat membantu masyarakat. Tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan jajaran birokrasi saling bersinergi. Lembaga-lembaga negara juga mendukung pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ini. Karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang, saling peduli, bergotong royong merupakan modal utama kita bisa segera mengatasi pandemi ini. Meski dihadapkan pada prioritas penanganan COVID-19 pada saat yang sama, pemerintah juga terus melakukan upaya penanganan masalah kesehatan lainnya yang merupakan program prioritas nasional, seperti penurunan kematian ibu dan angka kematian bayi, menurunkan angka stunting pada balita, memperbaiki pengelolaan jaminan kesehatan nasional, serta meningkatkan kemandirian penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.
Pandemi juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk terus berbenah melakukan transformasi pada sistem kesehatan di tanah air. Kemenkes saat ini sedang melakukan transformasi sistem kesehatan yang berfokus pada 6 pilar untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, produktif, dan berkeadilan, sekaligus sebagai bentuk kesiapan pemerintah dalam menghadapi masalah kesehatan di masa yang akan datang. Hadirin peserta yang saya hormati, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap insan kesehatan yang telah bahu-membahu berjuang tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan pembangunan kesehatan Indonesia. Perjuangan kita masih panjang. Saya berharap semua insan kesehatan dapat terus mendorong terbangunnya gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat, di antaranya melalui konsumsi makanan bergizi seimbang, melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan mencuci tangan memakai sabun. Yang kedua, terus mendorong masyarakat untuk memeriksakan kesehatan secara rutin, baik pemeriksaan ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang balita, imunisasi, pemeriksaan penyakit sesuai siklus hidup, dan terus mengembangkan diri dan organisasi dalam kompetensi dan memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan dan melindungi upaya kita dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang sehat sejahtera. Bangkit Indonesiaku, sehat negeriku. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Siap! Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, bertafakkur, memohon kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Kuasa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Dengan menyebut namamu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji untukmu kami haturkan kepada Tuhan semesta alam. Engkau tempat kami meminta dan Engkau tempat kami memohon. Di hari yang mulia ini kami berdoa kehadiratmu ya Allah. Ya Allah, Tuhanku yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pahlawan yang telah gugur mendahului kami. Tetapkanlah hati kami agar selalu berada di atas jalan yang benar yang Engkau ridhoi. Ya Allah yang Maha Pengasih, hari ini di tanggal 12 November 2022 kami semua berkumpul untuk mengikuti upacara dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-58. Ya Allah, limpahkanlah kelancaran dan juga keberkahan dalam kegiatan kami di hari ini. Ya Allah yang Maha Agung, berikanlah kami kemudahan dan kekuatan dalam membangun negeri yang kami cintai ini agar lebih maju. Jadikanlah negeri kami ini negeri yang bermanfaat, negeri yang berkah, negeri yang rakyatnya sejahtera, dan negeri terbaik bagi seluruh rakyat dan terkhusus Kabupaten Pasangkayu yang kami cintai. Ya Allah yang Maha Kuasa di atas segalanya, kuatkanlah rasa persatuan dan kesatuan kami agar kami mampu membangun karakter bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju dan unggul dalam berbagai bidang. Semoga momentum Hari Kesehatan Nasional ini juga bisa dimanfaatkan pemerintah untuk terus berbenah melakukan perubahan pada sistem kesehatan di tanah air.
Anugerahi kami kejernihan hati dan pikiran dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah yang maha mendengar, hanya kepadamulah kami menyembah, hanya kepadamulah kami berharap, dan hanya kepadamulah kami memohon. Ya Allah, teguhkanlah rasa cinta kami terhadap tanah air, tumbuhkan tenggang rasa, solidaritas antar sesama masyarakat, dan gotong royong dalam membangun bangsa. Kabulkanlah doa-doa dan permohonan kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional tidak dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Tegak senjata. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara menuju mimbar kehormatan. Upacara selesai. Komandan upacara dapat mengubarkan pasukan. Hidup sehat, diri dan